Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima Olo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 LPTK Universitas Patimura Ambon dengan dosen pembimbing Dr. Marioni S. Kainama MSc dan guru pamo Kriscoline M. Latur SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL kedua di kelas 12 IPA 1 dengan materi neraca saldo menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan games make and meet. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah karena kalian sehat semua. Tidak membuang waktu, ketua kelas mohon izin untuk bisa berdoa untuk kita bisa memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Ketua kelas mohon izin ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jawaban. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat, ketua kelas. Terima kasih Anda sudah melakukan dan terbaik. Oke, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan teks Pancasila 1, 2, 3. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu. Persilahkan untuk kalian memeriksa kerapian dan kebersihan kelas dulu. Silahkan periksa kalian punya kelas sudah bersih atau belum. Sudah rapi? Sudah, Bu. Oke, karena kelas kalian bersih dan rapi, maka kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, cek dulu kehadiran kalian. Ketua kelas semuanya masuk? Siap, masuk Bu. Oke, terima kasih. Ini Ibu ada permainan di dalam pembelajaran ini. Itu ada permainan yang Ibu nanti tanyakan untuk kalian. Permainan berupa kartu jodoh. Artinya kartu jodoh itu ada kartu soal sama kartu jawaban. Yang nanti pada kelompoknya itu kalian memilih soal dan jawabannya yang tepat. Nah, kemudian di dalam permainannya itu dia punya resortnya itu hanya Ibu kasih 5 menit. Karena kelompok yang teraktif atau yang tercepat menyelesaikan gamenya, berarti dia bisa memperoleh hadiah dalam permainan tersebut. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran dengan materi neraca saldo, aku mau tanya dulu, siapa tahu buku besar itu apa? Saya Bu ingin menjawab. Silakan. Merupakan proses pemindahan transaksi yang dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Bu itu sangat bagus terkait dengan pembukuan. Nah, kemudian yang kedua, siapa bisa menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi buku besar? Siap saya Bu. Siap. Silakan. Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan baik yang berhubungan dengan pengusaha maupun pengeluar. Terima kasih, Bayu sudah memberikan jawaban yang sangat bagus. Fungsi dari buku besar itu adalah mencatat seluruh transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Kemudian dari saldo-saldo buku besar itu dipindahkan ke neraca saldo. Ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini itu 3.3. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, kompetensi dasar ini kita menganalisis dulu buku besar dengan dia punya saldo-saldonya itu kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, dari kompetensi dasar, maka tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui proses pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan game, make, emit, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menyusun neraca saldo perusahaan jasa, yang kedua mempresentasikan hasil kerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis dan kerjasama dalam kelompok. Artinya yang pertama sekali itu kalian harus menganalisis dia punya buku besar dulu. Nah, buku besar itu kalian analisis kalau proses pemindahannya itu sudah betul, maka nanti dia bercermin pada neraca saldo itu dia akan seimbang. Kemudian yang kedua, kalian harus mempresentasikan di dalam kelompok. Pengertian dari neraca saldo di sini yaitu daftar yang memuat seluruh saldo dari akun yang terdapat dalam buku besar. Kemudian pengertian dari neraca saldo itu adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Jadi saldo-saldo dalam buku besar itu yang mana? Yang akhir dari kegiatan pemindahan transaksi. Nah, ini cara membuat neraca saldo. Cara membuat neraca saldo ini ada 4. Yang pertama transaksi dari jurnal umum. Nah, transaksi dari jurnal umum ini kita pindahkan ke buku besar. Nah, dari buku besar maka kita masuk pada neraca saldo yang formatnya sudah terlampir. Di dalam formatnya itu ada nomor kode akun, kemudian ada nama akun, dan ada posisi saldo debit dan saldo kredit. Debit dan kredit ini dia punya pemindahannya dari buku besar, anak sekalian. Jangan sampai kita salahkan pindahkan. Nah, kemudian yang keempat, harus jumlah debit dan kredit harus seimbang. Kalau kita pindahkan, dia tidak terjadi keseimbangan walaupun kita sudah pindahkan secara betul. Tapi terkadang juga dia tidak mengalami keseimbangan. Nah, kita perhatikan lagi di buku besar. Jangan sampai pada transaksi jurnal umum itu kita pindahkan salah. Kalau transaksi jurnal umum kita pindahkan nanti dia terbaca di buku besar juga salah. Nanti dia berkelanjutan pada neraca saldo. Dari neraca saldo juga nanti dia masuk pada jurnal penyesuaian. Karena itu pembelajaran siklus akuntansi berkelanjutan. Nah, itu yang dibilang kata cara membuat neraca saldo. Kemudian tujuan penyusunan neraca saldo. Jadi tujuan penyusunan neraca saldo ini untuk menguji semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan mencerminkan nilai transaksi sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Supaya mempermudah kita pada proses pemindahan jurnal penyesuaian itu sudah pas. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian lagi? Jurnal penyesuaian ini karena ada akun yang masih memerlukan penyesuaian seperti apa perlengkapan. Yang kedua, sewa dibayar dibuka. Artinya sewa dibayar dibuka itu prosesnya bagaimana? Dia belum bekerja, kita sudah melakukan proses pembayaran. Pada akhir pekerjaan harus kita bayar dia punya sisa pekerjaan. Itu yang masih memerlukan jurnal penyesuaian. Kemudian ini jenis-jenis dari neraca saldo. Jenis-jenis dari neraca saldo ini yang pertama neraca saldo yang belum disesuaikan. Artinya neraca saldo yang belum disesuaikan yang nanti kita kerja hari ini itu yang dibilang kata neraca saldo yang belum disesuaikan. Kedua, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo yang kita buat hari ini nanti kita pindahkan ke jurnal penyesuaian yang dinamakan dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Bagaimana cara menguji kebenaran pencatatan transaksi buku besar melalui neraca saldo? Ini kita harus buktikan kebenarannya. Jangan sampai pada saat kita memindahkan ke kertas kerja salah. Yang pertama, pemindahan dari jurnal ke buku besar dilakukan dengan benar. Ini benar dulu. Kita proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Nah, jadi kalau di jurnal itu dia posisinya di kredit, berarti kita harus masukkan di kredit. Yang kedua, jumlah neraca saldo harus seimbang. Jadi kalau dia tidak seimbang, bagaimana kita harus mau menyeimbangkan? Berarti kita harus hitung posisi debit dan kredit itu baru selisihnya berapa terdapat keseimbangan. Yang ketiga, terdapat kemungkinan neraca saldo tidak seimbang telah dilakukan dengan benar dan tadi Ibu bilang itu. Neraca saldo ini kalau kita sudah pindahkan dengan benar pasti ada yang tidak seimbang. Nah, angka kalau temuan semacam begitu kita cari selisih saja. Cari selisihnya itu bagaimana? Jumlah debit dan jumlah kredit itu kalau dia sisanya berapa taruhnya di yang kurang itu supaya dia bisa seimbang. Neraca saldo dibuat itu pada akhir periode.
Jadi pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja dan memastikan keseimbangan buku besar. Nah, ada berapa buku besar itu kita pindahkan ke neraca saldo supaya pada saat kita lihat itu proses pemindahannya itu sudah betul atau tidak. Nah, itu yang dibilang kata kapan neraca saldo dibuat. Kemudian fungsi dari neraca saldo yang pertama untuk memastikan keseluruhan pengeluaran dan pendapatan usaha adalah seimbang serta penutupan. Kemudian yang kedua yaitu total sisi debit dan kredit sudah cocok. Kemudian kalau tidak cocok berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, kemudian yang berikutnya membantu membuat laporan keuangan. Itu fungsi dari neraca saldo. Komponen dalam neraca saldo ada 4 komponen. Tadi pun sudah sebut di awal. Nomor kode akun, kemudian nama akun, debit dan kredit. Contoh dari neraca saldo. Nah, ini yang pertama kita lihat kas dulu. Kas posisinya di debit. Kenapa? Karena dia punya saldo normalnya itu debit. Sekalipun dia mau di kredit atau dia di debit, dia pun saldo umumnya harus di debit. Nah, kalau dia di debit dan dia di kredit, prosesnya bagaimana? Harus dihitung. Kalau dia di debit ketemu dengan di kredit berarti kita kurangi dapat saldo. Itu proses pemindahan dari buku besar. Yang kedua piutang usaha. Nah, piutang usaha ini dia punya saldo normalnya itu di debit. Yang ketiga itu kendaraan. Dia punya saldonya di debit karena harta atau aset. Rata-rata masuk harta, kemudian hutang dia sudah pada posisi kredit. Hutang di kredit berarti dia bertambah. Kalau hutang di debit, dia bertambah atau berkurang? Berkurang. Perusahaan sudah melakukan pembayaran hutang. Nah, itu yang dibilang kata kalau dia di kredit berarti hutangnya bertambah. Tapi kalau dia di debit berarti hutangnya berkurang. Modal posisinya di kredit karena dia sudah masuk pada kas di debit. Dia tidak bisa di debit lagi karena nanti pada proses perhitungannya dia tidak seimbang. Ini beban telepon sampai dengan keseimbangan terjadi. Ini yang dibilang kata kebenaran dari neraca saldo. Nah, ini dia punya keseimbangan 563 juta posisi debit dan 563 juta posisi kredit. Yang di sebelah kanan ini adalah pokoknya sesuai dengan akun-akun yang ada pada buku besar. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang minggu kemarin. Silakan membentuk kelompok. Baik. Karena kalian sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, sebelum kita masuk pada menganalisis video, maka ada permainan games yang nanti kalian lakukan. Nah, ini ada kartu soal. Di dalam kartu soal ini ada soal sama ada jawaban. Nah, nanti kalian pilihnya yang berpasangan yang paling tercepat karena waktunya hanya 5 menit. Nah, begitu kalian sudah ketemu pasangan kalian, maka kalian harus posisikan tempat di depan untuk bisa satu baca soal, satu menjawab, dia punya jawaban. Supaya kita koreksi sama-sama betul atau tidak pada saat proses penentuannya itu, pemilihan soal dengan jawabannya tepat atau tidak. Sudah bisa paham dengan permainan ini? Ini warna kuning sama warna hijau ini adalah jawaban, warna merah itu adalah soal. Silakan kalian pilih dia punya soal dan dia punya jawaban. Setelah permainan games ini baru kita bisa menganalisis video dan kalian bisa melakukan proses pemindahan dari buku besar ke neraca saldo. Semua kelompok sudah dapat soal sama kartu jawabannya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya untuk mencari soal sama mencari jawaban. Ya, silakan. Oke, jadi semua sudah menemukan dia punya pasangannya masing-masing, tak? Dari tiap-tiap kelompok satu orang untuk bisa melakukan pelemperan di depan hasil pencariannya. Silakan. Bapak silakan masuk TPS. Tidur.
kepada kelompoknya masing-masing dari sini. Berikutnya soal. Lihat kelompok masing-masing. Jawaban, jangan sampai soal dengan jawaban tidak sama. Pastikan bahwa dia punya soal dan dia punya jawabannya betul. Yang berikutnya. Jawaban yang berikutnya. Oke, jadi inilah hasil dari pencarian pasangan dari kartu soal sama kartu jawaban. Nanti Ibu nilai dulu sesuai dengan hasil pencarian atau tidak. Karena sekarang kalau kita buru-buru pasti dia tertukar. Iya toh? Iya, Bu. Jangan sampai pengertian neraca saldo taruh di apa bentuk buku besar. Maka nanti Ibu nilai dulu karena ini ada masuk dalam penilaian. Penilaian pertama, penilaian pengetahuan terkait dengan apa yang kalian mencari. Kemudian kalian bekerja, hasil yang kalian paparkan di depan ini itu adalah hasil presentasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah jawabannya sama soalnya sudah pas. Kemudian kita beri aplaus untuk kelompok 2 karena yang paling tercepat kelompok 2 kita beri aplaus dulu. Kelompok 3 yang tercepat kedua. Kelompok 1 tercepat ketiga. Nah, hasil karya ini nanti Ibu kasih hadiah untuk kalian. Karena apa? Karena kalian sudah melakukan aktivitas yang terbaik sehingga kalian bisa memahami apa itu konsep dari neraca saldo. Jadi silakan kalian menganalisis video. Ada yang nanti kalian kerja lagi. Ini kalian kerja dari buku besar yang nanti dipindahkan ke neraca saldo. Nah, sebelum kita menganalisis video, ini ada LKPD yang nanti Ibu bagikan untuk kalian kerja berdasarkan LKPD yang ada. Jangan lupa tulis nama kelompok. Siapa mau jadi moderator? Semua harus aktif sama ada bendera yang bernilai. Semuanya sudah pada dapat format neraca saldo sama LKPD toh? Sudah, Bu. Silakan buka LKPD, kemudian hasil dari format umum itu dipindahkan ke buku besar dulu. Setelah itu baru kalian pindahkan ke neraca saldo. Oke, jadi tiap-tiap kelompok sudah menerima LKPD sama format buku neraca saldo. Nah, sebelum Anda kerja, Anda bisa menyimak video penyusunan neraca saldo supaya bisa mempermudah Anda dalam melakukan pemindahan dari buku besar ke neraca saldo. Neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo akun buku besar. Nah, ini lebih gampang lagi tuh, ada lebih paham lagi langsung kita masuk ke tabel itu. Nah, ya, neraca saldo ini namanya nomor akun, nama akun, debit kredit dalam hubungan rupiah. Jadi neraca saldo ini sumbernya dari buku besar. Berarti kita harus punya data buku besar untuk akun kita. Nah, di sini saya munculkan sertifikat tulisannya penjualan buku besarnya. Ini buku besar kas. Saldonya dari 5 juta kan? Ya sudah pilih masuk aja, nama akunnya tidak usah satu, nama akunnya kas. Lalu ini 5 juta, tinggal masuk aja ke masukkan orang itu masuk ya. Dan selesai. Dan pakai masuk nggak deh? Nanti kan gampang lah, nomor akun 101, nama akunnya kas. Bulannya 25 juta, jadi ini udah gitu aja, tinggal masukkan aja. Yang penting masuk nama umum dan keputusannya udah benar, maka yakin lah nggak tahu pasti benar. Ini kita masukkan aja yang gampang, ini masukkan apa ya, saya masukkannya. Oke, ada kan itu. Nah, yang berikutnya adalah sewa dibayar di muka 24 juta, 1,04 sewa dibayar di muka 24 juta di sini. Udah. Masuk ke yang berikutnya, apa yang berikutnya ini? Peralatan jahit 28 juta valuenya. Angkut satu peralatan jahit ini dia 28 juta. Masuk lagi, nah selesai. Nah kita tengok lagi ini.
Oh masih ada usaha itu. Nah usaha saldonya di kredit. Nah susah itu kemauan itu susah ya kan. Nah akhirnya udah gaji saldonya 5 juta, tinggal masukkan aja jadi 5 juta sudah selesai. Selanjutnya lagi beban air dan motor, saldonya di sini 2.500.000, masukkan lagi terus 2.500.000, sudah selesai. Nah kalau sudah selesai seperti ini, kalau kita gunakan total debit dan total kredit, maka jumlahnya itu harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Nah, kalau dia sama seperti ini, saya katakan dia benar. Dengan menyimak video ini untuk menguji konsentrasi Anda, apakah Anda masih konsentrasi atau tidak. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuk tangannya berapa kali? Saya bilang selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi siang. Ya semuanya sudah pada konsentrasi. Dengan video yang tadi Ibu sudah tayangkan, siapa bisa memberikan hasil analisis? Saya Bu, dari pengamatan yang saya lihat bahwa yang pertama, neraca saldo sumber pencatatannya dari buku besar. Yang kedua, proses pemindahan dari buku besar ke neraca saldo harus sesuai. Kalau tidak sesuai, pada akhirnya neraca saldo tidak seimbang. Dan yang terakhir, memindahkan saldo buku besar harus benar. Terima kasih. Oke, terima kasih atas hasil pengamatan yang diberikan oleh teman kalian Mina. Sudah cukup bagus pemahamannya. Kita beri aplaus untuk Mina dulu. Nah, karena kalian sudah menyimak dengan baik, maka silahkan kalian mengerjakan pada format neraca saldo yang Ibu sudah berikan Pak kelompok. Nah, dengan LKPD silahkan kerja. Oke, jadi semua kelompok sudah selesai? Sudah. Jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian kelompok berapa, dan nanti hasilnya itu bisa ditempelkan di depan. Ibu minta dari kelompok 1 mana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1 boleh presentasi hasilnya di depan untuk bisa kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari jumlah seluruh saldo debit yaitu 53.550.000 dan kredit 53.550.000. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada tanggapan dan saran dari teman-teman ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, diskusi ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu usaha dagang Ria Tailor, neraca saldo per 31 Desember 2020. Dari kode akun nomor 101 sampai 502, nama akun dari akun kas sampai beban listrik, debitnya berjumlah 31.250.000 dan kreditnya 31.250.000. Jadi dari hasil ini berarti sudah seimbang dan menunjukkan kebenaran. Sekian dari kami. Itulah tadi hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan maupun saran, kami persilahkan. Karena tidak ada pertanyaan dan saran dari teman-teman sekalian, maka presentasi ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Dengan demikian diskusi hari ini, nah kita kembali ke awal supaya kita bisa merefleksikan diri pada proses pembelajaran hari ini dan kita memberikan kesimpulan terkait dengan seluruh materi dari awal sampai dengan akhir. Ya, silakan kita kembali ke posisi semula. Oke, kita sudah mempresentasikan hasil kita tadi sesuai dengan
kesepakatan kita pada akhir pembelajaran ini nanti Pak kasih hadiah untuk kalian yang tadi kelompok. Maka tolong bagi hadiah dan juga mendapatkan mereka. Bagi hadiah dulu untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil yang terbaik. Oke, jadi semua sudah dapat hadiah? Oke, selamat pagi. Ya, perlihatkan sudah kita semua. Nah, dengan selesai pembelajaran kita, maka Ibu bisa minta dari kalian semua siapa bisa memberikan refleksi dari kegiatan kita dari awal sampai akhir. Siap saya, Bu. Di sini saya bisa memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Jadi saya dapat memahami konsep neraca saldo dengan baik melalui permainan games interaktif, video pembelajaran tentang neraca saldo, dan pemaparan materi. Dan saya dapat memahami tentang bagaimana mencatat transaksi, mengidentifikasi pos-pos yang berbeda, dekam, neraca saldo, dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, itu refleksi yang diberikan oleh Selviana. Ada lagi yang bisa memberikan hasil refleksi selain dari Selviana? Siap saya, Bu. Melalui permainan games, saya dapat memahami bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa adalah posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, serta jurnal penutup. Oke, terima kasih buat anak-anakku sekalian yang sudah memberikan hasil refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Maka dengan berakhirnya pembelajaran kita, siapa bisa memberikan kesimpulan sepenuhnya terkait dengan konsep neraca saldo. Kesimpulannya adalah neraca saldo adalah alat penting dalam akuntansi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu dengan menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal. Jadi Ibu bisa memberikan kesimpulan, jadi untuk neraca saldo diperlukan untuk pemangku pemerintah juga. Bukan kita sebagai pelajar saja, tapi pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemerintah dalam hal penyusunan laporan. Dengan selesainya memberikan refleksi dan kesimpulan hari ini, Ibu mau tanya dulu pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Oke, perhatikan di depan ini ada asesmen yang harus kalian kerja. Yang pertama yaitu kalian buka buku halaman 142, kemudian kalian kerjakan soal PG dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jadi itu dikerjakan setelah selesai keluar main masuk, maka Anda kumpul kepada Ibu untuk bisa dinilai. Yang berikutnya, tugas yang nanti kalian kerja di rumah, yaitu menunjukkan saldo normal untuk akun-akun berikut ini. Ada akun peralatan kantor, kemudian pendapatan komisi, utang usaha, serta modal dan kas. Ini Anda tunjukkan saldo normalnya dari akun-akun yang ada. Dicatat dalam buku tugas, kemudian nanti pertemuan minggu berikutnya kumpulkan kalian punya tugas kepada Ibu untuk bisa dinilai. Bisa paham atau tidak? Bisa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Ya, dengan berakhirnya doa, maka berakhirnya pembelajaran kita di pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.